Jangan pernah kecil hati karena Anda dilahirkan dari keluarga kurang mampu. Dan kita sering sekali bagaimana ketua umum kita bisa memberikan inspirasi. Ketua umum kita juga lahir bukan dari keluarga kaya, tetapi ketua umum Bapak Oso telah memperlihatkan bagaimana sukses beliau. Nah, ini harus bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan sebagai seorang atlet, saya mau menjadi juara pasti saya siapkan, sehingga saya bisa mengukur bahwa nanti di pertandingan itu pasti saya naik podium. Begitu juga Partai Hanura. Kalau kita mau memenangkan 2024, ya kita siap capek. Karena apa? Kita mau keliling door to door, kita mau melakukan pendekatan, kita mau membuat program, kita mau melakukan sosialisasi sehingga apa? Sehingga masyarakat secara tidak langsung akan bersimpatik kembali kepada Partai Hanura. Tanpa pembaruan tidak mungkin kita membuat perubahan. Tanpa perubahan tidak mungkin Hanura akan mengalami kemajuan. Kata-kata from zero to hero ini sudah saya buat kurang lebih 10 tahun yang lalu. Pada saat saya mau mulai berkeliling memberikan motivator-motivator ke seluruh Indonesia. Saya ingin membagikan bahwa juara itu, sukses itu milik semua orang. Bukan miliknya orang kota, bukan miliknya orang kaya, bukan miliknya anak-anak pejabat, tapi milik semua orang. Kenapa saya katakan saya from zero? Karena saya dilahirkan dari keluarga miskin. Saya lahir di kota Solo. Saya kebetulan satu SMP sama Pak Jokowi di SMP Negeri 1 Solo. Dan saya betul-betul saya memulai karir saya sebagai orang yang disuruh-suruh membuang sampah di salah satu gedung bulu tangkis di Solo. Saya disuruh membelikan es batu, disuruh menyapu gedung untuk bisa saya memulai belajar main badminton. Saya tulis adalah, saya ibaratkan seperti Partai Hanura. Kita pernah gagal, tidak masuk parliamentary threshold. Makanya saya tulis di sini, seorang pemenang adalah dia yang mampu berdiri ketika jatuh dan masih tetap bertahan ketika yang lain menyerah. Saya berharap Partai Hanura 2024 bisa membuktikan bahwa kita tetap bertahan dan kita menjadi pemenang. Bangkit! Jaya! Menang! Di sini saya sebagai kader, saya terus menggalang konstituen-konstituen kita di daerah. Saya kumpulkan di tempat saya. Masa depan Hanura yang cerah tidak pernah dijanjikan pada siapapun. Kamu harus mengejarnya sendiri. Di sini kita dituntut sebagai kader, apakah kita akan membuat Hanura ke depan lebih cerah. Kalau kita mau menjadi sebagai pemenang, siap nggak kita melakukan sesuatu? Pimpinan-pimpinan DPD provinsi, DPD kabupaten kota, siap nggak kita membuat program, membuat konsep-konsep untuk membuat Hanura lebih baik dari partai-partai lain? Karena seperti tadi saya katakan, kuncinya adalah komitmen. Kita komit tidak sama baju orange ini, kita komit tidak sama logo ini, kita komit tidak sama ketua umum Oso. Kalau kita komit 2024, saya yakin 100% Hanura pasti lolos. Karena seorang pemenang adalah orang yang bisa mempersiapkan diri, sama seperti saya. Apakah saya hanya sekedar saya ingin jadi juara dunia dan saya nggak melakukan apa-apa? Apa yang saya lakukan menjadi juara dunia? Saya buktikan. Karena yang mau saya kalahkan adalah orang seluruh dunia. Kriteria apa yang akan menjadikan saya? Orang lain sudah melihat ini calon. Begitu juga Hanura, tidak mungkin hanya bisa diucapkan, oh ideologi saya begini, partai saya ini, saya akan memenangkan Hanura dan saya akan loloskan PT. Seharusnya pelajaran 4 tahun yang lalu, 2019 itu akan menjadi pelajaran buat Partai Hanura bagaimana bisa meloloskan 2024. Kalau apa yang dilakukan, yang kita persiapkan menghadapi 2024 ini, kita tidak komit, kita tidak loyal, kita tidak menjaga kebersamaan ini, yang terjadi adalah nanti kita akan ulangi lagi kegagalan. Kita harus yakin, kita harus percaya, tapi kita juga harus mempersiapkan diri. Begitu juga saya, apa yang saya lakukan pada saat saya bisa meraih juara dunia dalam usia 20 tahun. Saya persiapkan, saya lari 75 puter Stadion Utama Senayan.
Setiap siang hari, seminggu 2-3 kali saya lakukan. Saya lakukan skipping rope itu 22 menit tanpa berhenti. Dan saya setiap hari saya melakukan sit up 400 kali. Orang di sekeliling saya melihat saya latihan aja udah takut, apalagi main di lapangan. Nah begitu juga sekarang ini. Apa yang kita lakukan dari Partai Hanura untuk memenangkan 2024 ini? Apakah cuma sekedar bicara? Apakah sekedar kumpul-kumpul? Tapi kita tidak melakukan. Masyarakat menunggu apa yang kita lakukan menghadapi 2024 sehingga kita bisa mengalahkan Partai Nasdem, kita bisa mengalahkan PKB, kita bisa mengalahkan partai-partai besar yang lain. Dan itu tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau. Semua medali sudah pernah saya raih. Saya 3 kali juara dunia, saya juara Asian Games, saya merebut 9 medali emas SEA Games, saya 8 tahun berturut-turut juara Indonesia, dan saya 7 tahun memperjuangkan bulu tangkis masuk Olimpiade. Tetapi apakah ini menjadi jaminan saya masuk surga? Tidak. Jangan buang kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu kebaikan apa yang akan membawa kita ke surga. Kesempatan ini, apa yang kita sebagai tokoh-tokoh daerah, tokoh-tokoh Hanura di seluruh Indonesia sebarkan kebaikan-kebaikan, sehingga bagaimana kita mampu meraih simpatik masyarakat bahwa oh ternyata Partai Hanura jauh lebih baik dari partai-partai lain. Kalau kita tidak mampu merubah perubahan itu, mereka nggak mungkin mau beralih ke Hanura. Waktu masih ada. Harapan saya adalah mari kita bergandengan tangan, kita membuat satu perubahan di Partai Hanura untuk bagaimana menarik simpati masyarakat kita ke depan, agar Partai Hanura sesuai bisa memenuhi harapannya Ketua Umum, memenuhi harapannya para tokoh-tokoh yang ada di semua daerah, sehingga nanti 2024 kita akan mengisi DPR kita seperti yang lalu-lalu. Saya lahir dari keluarga miskin. Saya 3 bulan tahun 78 setelah saya di Jakarta, untuk membeli satu buah Rp1.000 saja saya nggak punya. Saya nggak bisa. Apa yang saya lakukan? Saya berlatih. Saya bisa naik podium supaya saya bisa punya uang. Dan saya pada saat saya tinggalkan keluarga saya, listrik di rumah orang tua saya nggak punya. Pagar rumah orang tua saya aja dari bambu. Nah inilah keluarga saya, dari 7 bersaudara, saya nomor 3. Makanya saya lahir dari keluarga, dan jadi tidak menjadi penghalang saya untuk menjadi juara dunia. Dan itu saya buktikan di Eropa. Saya naik podium dalam usia 20 tahun. Sampai sekarang rekor itu tidak terpecahkan. Dan tahun 83 itu merupakan tonggak, karena baru pertama kali disatukannya dua lembaga bulu tangkis dunia, yaitu IBF dan BWF. Jadi sebelum itu adalah 2 badan dunia. Makanya kalau Rudi Hartono juara 8 kali itu, dia juara setengah dunia. Karena apa? Sepanjang karirnya Rudi Hartono tidak pernah ketemu pemain China, karena badan dunia China sendiri, yaitu BWF, yang tidak pernah diekspos oleh media-media kita. Baru tahun 82 akhir 2 badan dunia itu disatukan, dan tahun 83 pertama kali kejuaraan dunia yang dilangsungkan, dan alhamdulillah saya bisa menunjukkan menjadi juara dunia. Dan saat itu pada akhirnya menjadi awal bulu tangkis mulai diperjuangkan di Olimpiade. 7 tahun saya mendapatkan kesempatan diundang oleh IOC untuk memperjuangkan bulu tangkis di 7 negara agar bulu tangkis masuk di salah satu cabang olahraga Olimpiade. Tadi saya katakan kesuksesan adalah miliknya orang-orang yang berani mencoba. Hanya orang-orang yang berani gagal yang akan meraih sukses. Jangan pernah kecil hati karena dilahirkan dari daerah. Jangan pernah kecil hati karena Anda dilahirkan dari keluarga kurang mampu. Dan kita sering sekali bagaimana ketua umum kita bisa memberikan inspirasi. Ketua umum kita juga lahir bukan dari keluarga kaya, tetapi ketua umum Bapak Oso telah memperlihatkan bagaimana sukses beliau. Nah ini harus bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Setiap orang memiliki kesempatan dan peluang yang sama, yang berbeda hanya usahanya. Jadi kita semua diberikan kesempatan. Makanya Partai Hanura pun juga mendapatkan kesempatan yang sama dengan partai-partai yang lain. Kesempatan ini apakah kita mau manfaatkan untuk memenangkan pemilu 2024? Bagaimana kesiapan usaha-usaha kita untuk memenangkan itu? Setiap kita seperti emas, semakin digali akan semakin banyak emas. Itu juga Hanura. Saya kira akan banyak tokoh-tokoh yang besar yang akan membantu membesarkan Hanura ke depan. Bagaimana memenangkan 2024? Bagaimana kita bisa kembali ke
DPR. Jadi bukan kita puas saja hanya memenangkan di tingkat kota dan kabupaten maupun provinsi, tetapi kita akan kembali ke parlemen lagi. Kalau kamu selalu menunggu waktu yang tepat, kamu tidak akan pernah mencapai apapun. Beranilah untuk memulai walaupun itu berat. Begitu juga Hanura. Gak ada lagi yang harus kita tunggu. Kita sudah harus mulai kerja. Kerja keras. Karena orang sukses itu orang yang mau ditempelin satu. Mau capek, mau sakit, disiplin, dan punya tekad. Nah, punya tekad inilah. Tekad kita apa? Tekad kita adalah kembali ke gedung DPR. Meloloskan caleg-caleg DPR. Kita siap capek tidak? Kita siap bersakit-sakit tidak? Semua harus kita siapkan. Begitu juga saya sebagai seorang atlet, saya mau menjadi juara pasti saya siapkan, sehingga saya bisa mengukur bahwa nanti di pertandingan itu pasti saya naik podium. Begitu juga Partai Hanura. Kalau kita mau memenangkan 2024, ya tadi kita siap capek. Karena apa? Kita mau keliling door to door, kita mau melakukan pendekatan, kita mau membuat program, kita mau melakukan sosialisasi sehingga apa? Sehingga masyarakat secara tidak langsung akan bersimpatik kembali kepada Partai Hanura. Orang hebat. Begitu juga saya ibaratkan partai hebat. Tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui perjuangan, kerja keras, tantangan, bahkan air mata. Jadi kalau kita mau sukses, inilah tadi. Mari kita bersama-sama lakukan ini. Siap tidak kita berjuang? Siap nggak kita kerja keras? Siap nggak? Bahkan air mata pun kita keluarkan. Jadi selalu berpikir positif. Berpikir positif bahwa saya yakin 2024 Hanura pasti lolos. Selalu berpikir positif. Nggak ada kata masa nggak bisa. Orang sukses itu adalah orang yang bisa selalu mengatakan masa nggak bisa. Hilangkan kata-kata bisa nggak ya, itu harus hilang dari pikiran kita. Kita harus selalu melangkah masa nggak bisa, masa nggak bisa. Itu yang harus selalu kita munculkan. Semua kader-kader Partai Hanura di seluruh Indonesia selalu kita dorong untuk masa nggak bisa. 2024 Hanura pasti menang. Bangkit, jaya, menang. Terkadang lelah dan kecewa adalah harga yang harus kita bayar untuk membeli kebahagiaan kalau seandainya 2024 Hanura lolos DPR. Saya berharap seluruh kader-kader Partai Hanura adalah menjadi pribadi-pribadi yang menantang masa depan, bukan pengecut yang aman di zona nyaman. Siap nggak menjadi pribadi-pribadi begini? Kegagalan kita 2019 bukan dari akhir segalanya, namun dia adalah semangat baru untuk kita berbuat lebih baik di masa depan. 2024 harus lebih baik dari 2019. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Ingatlah waktu seperti sungai, kamu tidak bisa menyentuh air yang sama untuk kedua kalinya karena airnya telah mengalir berlalu dan tidak akan pernah berbalik kembali. Buat hidupmu lebih berarti. Sebagai kesimpulan adalah tanpa pembaruan tidak mungkin kita membuat perubahan. Tanpa perubahan tidak mungkin Hanura akan mengalami kemajuan. Hidup hanya sekali untuk mengabdi kepada Robi Ilahi dan surga tujuan abadi. Bangkit,